Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi S. Febrian dengan NIM 22002136. Prodi saya yaitu Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah kali ini Komunikasi Organisasi. Yang mana pada kali ini saya mau mempresentasikan tentang komunikasi verbal yang telah saya resume. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan komunikan. Kata-kata yang kita ucapkan merupakan isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi verbal sering dianggap sebagai bagian utama dari komunikasi. Komunikasi verbal sebagian besar terjadi dalam situasi tatap muka langsung. Namun, komunikasi verbal kini semakin luas dengan memanfaatkan instrumen atau perangkat elektronik seperti telepon dan surat elektronik. Faktor yang paling penting dalam komunikasi verbal adalah adanya simbol-simbol verbal dalam pesan yang disampaikan seperti penggunaan bahasa lewat susunan kata atau kalimat. Yang selanjutnya jenis-jenis komunikasi verbal. Komunikasi verbal menjadi dua jenis yaitu komunikasi verbal membaca dan mendengarkan. Lalu satu lagi biar lebih jelas mungkin saya akan menyampaikan beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah jenis komunikasi verbal vokal yang paling sering kita gunakan setiap hari, di mana kita berkomunikasi secara langsung dengan orang lain, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal karena untuk menyampaikan informasi tersebut kita menggunakan media lain berupa tulisan tanpa berbicara apapun. Yang kedua, mendengar dan membaca. Dengan mendengar kita bisa mendapatkan sebuah informasi baru. Begitu juga dengan membaca. Membaca juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Yang karena itu baik membaca maupun mendengar merupakan bagian dari komunikasi verbal. Yang selanjutnya poin ketiga yaitu bentuk komunikasi verbal. Yang pertama, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan melalui tulisan. Komunikasi tertulis biasanya dilakukan karena keterbatasan jarak antar komunikator dan komunikan. Selain itu, komunikasi tertulis juga dilakukan jika dibutuhkan catatan atau dokumentasi untuk dijadikan bukti. Dalam melakukan komunikasi tertulis, baik komunikator dan komunikan harus mempunyai kemampuan yang baik dalam menulis dan membaca. Hal ini dikarenakan komunikasi tertulis merupakan proses mengubah komunikasi lisan menjadi simbol alfabet, kata maupun kalimat. Kedua kemampuan tersebut dibutuhkan agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki komunikasi tertulis. Kelebihan dari komunikasi tertulis yang pertama yaitu produk dari komunikasi tertulis bisa berfungsi sebagai bukti dari apa yang telah terjadi atau apa yang telah diucapkan. Yang kedua, komunikasi tertulis dapat menjadi catatan permanen untuk digunakan atau dipelajari di masa mendatang. Yang ketiga, sangat berpotensi terjadi selama proses komunikasi berkurang karena produk komunikasi tertulis berupa tulisan sehingga maksud dan tujuan pesan tercatat secara jelas. Yang keempat, bentuk komunikasi verbal yang satu ini dapat diandalkan ketika komunikator hendak mengirimkan informasi panjang, misalnya tentang keuangan, produksi, atau data penting lainnya. Yang kelima, banyak perusahaan yang kini menerapkan metode komunikasi anonim, whistleblowing system. Apabila pegawai ini menyampaikan keluhan atau laporan yang bersifat sensitif,
Komunikasi verbal jelas dibutuhkan sebagai media dan komunikasi tertulis adalah pilihan yang paling sesuai. Meski begitu, di sini saya juga melihat beberapa kekurangan yang terjadi yang dari komunikasi tertulis ini. Yang pertama, komunikasi tertulis umumnya merupakan proses yang mahal dan memakan waktu. Sebab pengiriman pesan bisa mengalami distorsi sehingga butuh proses berkali-kali untuk memastikan apakah pesan dipahami dengan baik. Yang kedua, meskipun komunikasi tertulis telah ditransmisikan dalam bentuk tulisan, belum dapat dipastikan apakah penerima telah memahami pesan tersebut dengan baik. Yang ketiga, komunikasi tertulis kadang terkesan kuno walaupun masih sangat relevan dan dibutuhkan daerah ini. Yang kelima, komunikasi tertulis kadang juga menyebabkan formalitas dan kekakuan yang berlebihan antara individu yang berdampak pada hubungan pribadi. Yang kedua ini adalah bentuknya komunikasi lisan. Komunikasi lisan atau juga sering disebut komunikasi oral adalah bentuk komunikasi verbal melalui interaksi langsung atau tatap muka antara komunikator dan komunikan. Percakapan komunikasi lisan bisa melibatkan lebih dari dua individu. Komunikasi lisan kerap disebut sebagai komunikasi yang kaya akan konten. Hal ini dikarenakan komunikasi lisan melibatkan interaksi yang intens. Jenis komunikasi verbal yang satu ini memiliki kekurangan dan kelebihan yang telah saya resume. Yang mana yang pertama, kelebihannya yaitu komunikasi lisan adalah bentuk dari komunikasi verbal yang tidak memakan waktu karena memiliki kemungkinan distorsi yang rendah. Yang kedua, komunikasi lisan juga termasuk dalam bentuk komunikasi verbal yang paling sederhana karena tidak membutuhkan media, instrumen, atau alat komunikasi lainnya. Yang ketiga, komunikasi lisan tidak menghabiskan banyak biaya atau disebut sebagai jenis komunikasi yang paling murah. Yang keempat, apabila ingin menerapkan komunikasi yang efektif, maka komunikasi verbal melalui lisan adalah pilihan yang sesuai. Yang kelima, salah satu kategori keberhasilan komunikasi dilihat adanya umpan balik yang disampaikan oleh komunikan. Yang keenam, komunikasi lisan bisa menyampaikan informasi secara utuh sebab banyak informasi yang tidak dapat diterjemahkan dengan tulisan dan hanya bisa disampaikan melalui instruksi langsung. Namun di sini saya juga mengambil kekurangan dari komunikasi lisan. Yang pertama, informasi yang bersifat penting tapi panjang, luas dan banyak tidak dapat disampaikan secara efektif dengan komunikasi lisan. Yang kedua, komunikasi lisan sering terdistorsi saat komunikator dan komunikan kehilangan motivasi atau minat pada komunikasi yang berlangsung. Yang ketiga, kata-kata yang diucapkan dalam komunikasi lisan lebih mudah disalahpahami dibandingkan tulisan. Sebab komunikasi lisan tidak hanya mengandalkan susunan kata tapi juga intonasi, nada bicara, pelafalan yang sering disalahartikan. Yang keempat, informasi yang dihasilkan dari komunikasi lisan berpotensi tidak memadai karena komunikasi sering membutuhkan informasi yang permanen dan dalam format tetap untuk ditinjau kembali. Yang kelima, komunikasi lisan menciptakan kesenjangan komunikasi. Di sini yang selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi verbal. Selain terbagi menjadi jenis, bentuk, dan ada yang lainnya, di sini saya juga mengambil ciri-ciri komunikasi verbal. Yang pertama, disampaikan secara lisan maupun tulisan. Ciri utama dari komunikasi verbal adanya penyampaian informasi, baik itu secara lisan dengan kita berbicara langsung di depan orang lain maupun melalui telepon atau menyampaikan melalui tulisan. Yang kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau beberapa bahasa. Tidak seperti komunikasi non-verbal yang disampaikan dengan gerakan tanpa suara. Komunikasi verbal kadang menuntut kita untuk bicara dan mengeluarkan suara. Yang ketiga, komunikasi bersifat dua arah. Komunikasi verbal bersifat dua arah disebut
Doa karena baik pembicara maupun pendengar memberikan respon terhadap satu sama lain. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.